Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ada kabar menarik, kabar yang mengembirakan menurut saya. Ya, di bawah KPK mengabarkan kembali membidik Harun Masiku dan Hasto Kristianto terkait dengan kasus Harun Masiku. KPK menegaskan bahwa Hasto diminta untuk segera menunjukkan di mana keberadaan dari Harun Masiku itu. Kenapa yang diminta adalah Sekjen PDIP oleh KPK? Tentu pasti KPK didasari atas data-data yang sudah ada sebelumnya. Dan bahkan KPK juga mengatakan KPK akan memanggil Hasto jika dibutuhkan. Saya baca nih ya, ini berita baru ya, hari ini, hari Jumat, tanggal 5 April 2024. Ini diangkat oleh Kompas. KPK minta Sekjen PDIP beri info soal keberadaan Harun Masiku. Akan langsung ditangkap 5 April 2024. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri berharap Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberi informasi mengenai keberadaan Harun Masiku. Harun Masiku merupakan buronan KPK yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024. Kami berharap bila yang bersangkutan atau Hasto dapat menginformasikan keberadaan Harun Masiku ada di mana saat ini, sehingga dapat kami tangkap, kata Ali saat dikonfirmasi hari Jumat. Ali menegaskan langkah KPK yang kerap bertanya soal keberadaan Harun Masiku ke Hasto bukanlah bentuk intimidasi, melainkan murni upaya penegakan hukum. Iyalah, intimidasi gimana? Ini kasus sudah sangat lama kok. Masa untuk mengetahui seorang Harun Masiku nggak bisa, ini kan aneh ini. Harus tegas KPK lah. Kalau memang Hasto misalkan diduga atau disinyalir memiliki hubungan dekat atau mengetahui keberadaannya Harun Masiku, ya nggak usah tanggung, nggak usah ragu-ragu KPK, sikat aja lah. Begitu Harun Masiku ditemukan, KPK akan langsung memprosesnya ke peradilan supaya ada kepastian hukum dalam kasus tersebut. Lantas, apakah KPK akan kembali memanggil Hasto dalam kasus Harun Masiku? Bila penyidik nanti membutuhkan kembali sebagai saksi, pasti juga dipanggil kembali, jawab Ali. Sebelumnya, Hasto Kristianto mengaku mendapat berbagai intimidasi karena mempersoalkan pelaksanaan pemilu 2024. Hasto membeberkan ada sejumlah bentuk intimidasi yang ia terima, salah satunya dengan mengungkit kasus Harun Masiku. Yang menyebutkan intimidasi lain yang diterimanya adalah disebut-sebut terlibat dalam sebuah kasus oleh penguasa yang pernah foto dengannya. Loh ya bukan persoalan itu Kang Hasto, karena ada sekjennya, Sekjen PDIP. Proses PAW anggota DPR RI tidak mungkin tanpa pengajuan dari pengurus partainya. Dalam konteks DPR RI ya pengurus partainya, ketua sama sekjennya. Karena itu aturannya begitu. Pengajuan PAW tidak bisa aja tiba-tiba langsung yang bersangkutan Harun Masiku geleng-geleng kelukung ke kantor KPU. Ya nggak bisa. Harus melalui surat resmi pengajuan yang dibuat atau diajukan, dikirimkan oleh petinggi partainya, pengurus partainya. Ya tentu saja Anda di situ adalah orang yang paling tahu tentang itu karena Anda sekjennya. Maka kalau kemudian disangkut pautkan dengan kasus ini, ya pastilah bukan ada sekjennya kan. Makanya nggak usah berbelit-belit Kang Hasto. Jujur aja kepada KPK. Sampaikan, katakan di mana Harun Masiku berada. Sudah bertahun-tahun nih. 4 tahunan berjalan nih dari pemilu 2019 sampai ke pemilu 2024. Belum jelas. Ya, masa kalau itu kemudian Anda dilibatkan dalam kasus itu mengatakan diintimidasi, yo aku ya aneh, karena Anda sekjennya.
Itu bukan intimidasi, tapi itu pelurusan pengungkapan sebuah kasus yang Anda memang terlibat dalam proses PAW Harun Masiku. Kan begitu. Kok intimidasi gara-gara ngerti hasil pemilu 2024. Kalaupun diintimidasi, kalaupun ya, kalau Anda memang bersih, Kang Hasto, Anda bersih, tidak terlibat dalam kasus suap yang melanda komisioner KPU dengan Harun Masiku ini. Kalau Anda tidak ikut-ikutan, tidak ikut menerima, tidak berurusan dengan suap itu, ngapain takut? Siapapun yang mengintimidasi, sekeras apapun intimidasi itu, nggak perlu kamu takut kalau memang tidak terlibat, kan begitu. Nah, sebagai review ya, mungkin ada yang belum tahu kasusnya. Jadi Harun Masiku itu adalah calon legislatif DPR RI dari PDIP pemilu 2019. Nomor urutnya rankingnya jauh, kalau nggak salah nomor 6 atau nomor 5 lah ya. Nah, nomor urut satunya di daerah pemilihan Sumatera kalau nggak salah ya, itu kebetulan meninggal dunia. Maka otomatis aturannya kan harus pergantian antar waktu atau PAW. Nah, aturan KPU yang berhak menggantikan anggota DPR yang meninggal dunia ini adalah nomor urut ranking 2 perolehan suara terbanyaknya ya. Ranking 2 suara terbanyak setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Itu aturannya. Akan tetapi pada waktu itu bukan nomor urut 2 yang diajukan oleh KPU, oleh PDIP. Yang diajukan justru caleg yang rankingnya jauh di bawah nomor urut 5 apa 6 saya lupa. Yaitu Harun Masiku itu. Perolehan suaranya jauh di bawah, buncit. Diajukan oleh PDIP. Ternyata kemudian diselidiki ada main dengan komisioner KPU dengan suap sekitar 1 miliar rupiah. Nah, untuk itu kemudian tertangkap tangan oleh KPK, komisioner KPU diadili, dipenjara. Nah, Harun Masikunya lenyap sampai hari ini. Nah, Hasto sebagai sekjen PDIP sudah tentu saja bertanggung jawab akan kasus ini karena sekjen yang secara resmi administratif mengajukan surat pengajuan PAW dulu ke KPU. Itu ya. Jadi nggak usah ngomong bahwa Harun Masiku korban. Korban dari mana? Pelaku kok korban. Sama-sama terlibat tersangka kasus suap dalam konteks itu. Nah, apakah sekjen PDIP ikut terlibat dalam kasus suap penyuap itu? Walau alam bisawab. Makanya ini sedang diselidiki, akan diungkap kembali oleh KPK. Nah, untuk mengetahui ia terlibat atau tidak, ya jujur aja. Maka menurut saya, kalaupun belum menemukan Harun Masiku, Hasto lah, panggil aja Hasto, karena dia sekjennya gitu loh. Panggil aja sekjennya, pasti harusnya tahu. Kalaupun tidak tahu, yang ngomong di depan penyidik KPK. Kapan terakhir bertemu Harun Masiku? Kan begitu, terlibat apa tidak dalam kasus itu. Biar terang benderang, jangan kemudian ini digantung bertahun-tahun, kasus yang sangat memalukan seperti itu. Oke ya, itu aja, mudah-mudahan cepat terungkap di mana keberadaan Harun Masiku. Sekali lagi untuk Kang Hasto, jujur saja kepada KPK, sampaikan di mana Harun Masiku berada, dan Anda juga siap-siap aja kalau dalam waktu dekat akan dipanggil oleh KPK terkait kasus tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.